الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام على سيد السادات قائد القادات سيد الخلائق والبريات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الأنجم الزاهرات وأصحابه الميامين غرر الباهرات. أما بعد، حضرات الآباء سادتي وأساتذتي والحفل الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam hari ini kita duduk bersama menghidupkan dari maulid ke maulid, dari cahaya berbinar wajah Rasulullah ila majalis anwar Muhammadiyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan seluruh izin dan ta'zim kita kepada para habaib, para masyayikh, para hudur. Al-Fakir harus ataqaddamu ilaikum, untuk maju di hadapan antum, wa ila antum ahaqqu bidzalika minna. Ala kulli hal, anna hadhihi al-lailah, malam ini kita mengenang dzikra wiladatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mengenang hari kelahiran beliau yang ke-1500 tahun persis. Artinya tahun ini adalah 15 abad hari wilayah beliau, dan kita mengatakan happy milad ya Rasulullah. Bahasa Inggrisnya happy birthday ya Rasulullah. Bagaimana hitungannya saat ini? Tahun ini adalah 1447 Hijriah. Hijriah itu adalah awal hijrahnya Nabi. Kemudian Nabi Muhammad diutus ketika umur 40. Kemudian beliau dakwah di Makkah 13 tahun. Maka 40 ditambah 13 ditambah 1447, persis tahun ini adalah 1500 hari atau tahun daripada kelahiran Sayyidul Wujud Muhammad. Ma'a sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bagaimana kita tidak rindu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 1500 tahun berlalu. Kalau para sahabat, dan tadi ayat yang kita bacakan dari surat Al-Hujurat ayat ke-7 mengatakan firman Allah, yuqra ila qiyamis sa'ah, yang akan dibacakan sampai pada nafas terakhir dari kehidupan yang akan berjalan terus ila qiyamis sa'ah, sampai kiamat. Allah mengatakan, i'lamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah, pahamilah, sadarilah bahwa di antara kalian, di tengah-tengah kalian ada di situ namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hiasan seluruh manusia, yaitu sosok Sayyidul Awwalin wal Akhirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini berjalan terus. Memang terkhusus untuk para sahabat, para muslimin yang hidup, para muhajirin wal ansar, para Aus wal Khazraj, semua umat-umat yang ada sampai tahun 11 Hijriah, jasaduhum tahir berada di tengah-tengah mereka. Mereka menyaksikan wajah Rasulullah, menikmati lembutnya tangan Rasulullah. Mereka para sahabat kalau sebah, kalau musafahah, kalau salaman dengan Sayyidul Wujud Muhammad, mereka mengatakan, fa wallah inni lamastu dibajan wa harira. Aku berkali-kali memegang sesuatu yang paling lembut, yaitu kain dari sutra. Akan tetapi tangannya Sayyidul Wujud Muhammad
al-qafu minal harir, lebih lembut daripada sutra. Yang satu memberikan kesaksian kalau sudah malam Lailatul Badri fi lailati tamamihi wa kamalihi, kemudian Rasulullah keluar pada salatul maghribain, mereka menyaksikan qamar, mereka melihat wajah Rasulullah dan melihat rembulan. Sesekali mereka mengatakan wajhuhu kafalqati qamar, wajahnya bak penggalan rembulan itu sendiri. Yang lainnya mengatakan la bal wajhuhu anwa'u minal qamar, bahkan wajahnya lebih terang berbinar daripada rembulan itu sendiri. Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun berlalu. Bagaimana hati ini tidak hadir? Bagaimana hati ini tidak ada rasa syauq? Kalau di zamannya Rasulullah pernah beliau yakhthub ala jad'in. Riwayat ini kalau disebutkan dan diriwayatkan dari Imam Al-Hasan menunjukkan air matanya. Haninul jad'i alladhi huwa min khawariq al-'adat, tangisan kayu yang tidak punya rasa, tidak ada kehidupan, telah dilepas dari akarnya, kemudian dijadikan pilar di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah berkali-kali khutbah dan khutbahnya bersandar ala jad'i nakhlah. Kemudian dibangunkan mimbar. Kemudian Rasulullah pindah di mimbar itu. Semua man fil wujud sami'a hanin al-khashab, mendengarkan tangisan rintihan kayu tersebut karena Rasulullah berpaling dan Rasulullah naik di atas mimbar. Dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, fayadumuhu, kemudian dipeluknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sadar, kemudian terdiam dari rintihannya, dari tangisannya kayu yang tidak memiliki rasa. Kemudian beliau naik lanjutkan khutbahnya, wallahi, demi Allah, kalau aku tidak lakukan demikian, maka kalian akan mendengarkan rintihannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tasyabuhan dengan Rasulullah karena rasa rindunya Rasulullah. Kata Imam Al-Hasan sallallahu alaihi, wa antum ahaqqu an yabki lahu, harusnya kalian lebih berhak untuk menangisinya, syauqan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rasa kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita memiliki majelis di tempat kita di sekitar Pasuruan Bali. Kita sampaikan Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya, dinukil oleh kutubul muslimin, Sahih Muslimin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan semuanya. Beliau pernah mengatakan dalam hadisnya tersebut, inni la a'lamu hajaran, aku mengetahui sebilah batu, ada batu di Makkah, di kota Makkah, di Batha. Inni la a'rifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Batu ini selalu menghaturkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi dan rasul, sebelum beliau umur 40 tahun. Wa inni la a'rifuhu al-an, dan tidak saat ini ketika beliau sudah di Madinah, sudah menjadi nabi dan rasul, telah menjadi nabi al-akram wa rasul al-a'zam Muhammad, beliau mengatakan wa inni la a'rifuhu al-an, hingga saat ini aku tahu batu itu di mana letaknya dan bagaimana warnanya dan semuanya. Batu dikenal oleh Rasulullah karena mengaturkan salam. Wa antum aula minal hajar, antum lebih mulia dan lebih berhak untuk dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'lamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di antara kalian, di tengah-tengah kita semua ini ada Rasulullah. Kalau para sahabat itu ada wujuduhu tahir, ada badannya, ada wajahnya, ada memiliki kesempatan menyaksikan keindahan jamalah wajh Mustafa, mendapatkan kemuliaan sebab dengan tangan kemuliaan beliau. Akan tetapi kita juga mendapatkan Rasulullah ada di tengah-tengah kita dengan syariatnya, syariatnya ada di tengah-tengah kita, cahayanya ada di tengah-tengah kita. Bukankah kita ketika mengaturkan tasyahud kita dalam sholat, kemudian kita mengaturkan salam padanya, apa yang kita katakan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi
Dhamirnya adalah dhamir hadir, bukan dhamir ghaib. Bukan dhamir yang ghaib yang tidak ada. Kalau tidak ada, kita harusnya mengatakan assalamu alaihi wa rahmatullah, assalamu ala rasul. Akan tetapi ini kita khitabnya ketika kita dalam tasyahud, nastahdi Rasulullah. Kita hadirkan Rasulullah dalam salat kita, seraya kita mengatakan assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seolah-olah bahwa Rasulullah hadir. Bukankah beliau yang mengatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Beliau hidup hayyun qariyun yurzaq. Kalau para syuhada saja dikatakan fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun wa ma balu sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Bagaimana kalau dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau hayyun dan mengetahui keadaan tersebut. Pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk, kemudian asra ila Madinah. Beliau memerintahkan untuk cepat-cepat kembali ke Madinah. Kemudian lama asrafa ala Madinah, ketika hampir sampai di Madinah, mulai terlihat kota Madinah, para sahabat mengatakan kepada beliau, menghaturkan kepada hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadhihi Taba wa hadha Uhud. Ya Rasulullah, ini Taibah, ini Taba, ini Madinah yang indah, dan ini adalah gunung Uhud. Kemudian kata Rasulullah sabda beliau, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini gunung yang kalian sebutkan, gunung Uhud, cinta kepada kami dan kami cinta kepada. Maka kami umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ahaqqu wa aula an yuhibbana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka lebih layak kami untuk dicintai dari sebuah gunung. Kalau gunung karena cinta pada Rasulullah kemudian dicintai oleh Rasulullah dan menjadi salah satu gunung di surga, maka antum yang selalu mengatakan ballighil arwah minna bil liqa khairil anam, ballighil mukhtar anna min salatin wa salami. Sekiranya menghadurkan salam, menghadurkan salawat ini, kemudian haba'an mansura, kemudian jazaan, yang tidak ada balasannya sama sekali, hasya wa kalla. Batu dikenal oleh Rasulullah karena memberikan salam, gunung dicintai karena mencintai Rasulullah. Wa antum ummat sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan wa syauqa, oh rindunya ala akhwani, begitu rindunya aku kepada para saudara-saudaraku. Mereka para sahabat berkata, bukankah kami ini adalah saudaraku ya Rasulullah? Mereka mengatakan, bukankah kami adalah sahabatmu dan temanmu? Dijawab oleh Rasulullah, antum ashabi. Adapun mereka ikhwani, saudara-saudaraku adalah yu'minuna bi wa la yarawna bi, beriman kepadaku dan tidak pernah menyaksikan kehidupanku. Yaitu antum yu'minuna sawad 'ala al-bayad, beriman dengan tulisan hitam di atas putih, yaitu di atas kertas apa yang disampaikan Rasulullah, dan kita nusallimuhu, dan kita percaya dan menjadikan itu adalah akidah dan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, kullukum, atau redaksi yang lainnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua dari umatku ini, umatnya khairun nabiyyin wa afdalun nabiyyin, sayyidul awwalin wal akhirin, jaddul Hasan wal Husain, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Beliau mengatakan semua dari kalian, seluruhnya dari kalian, kullu ummati, setiap dari umatku yang ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yadkhuluna al-jannah illa man aba, kecuali yang enggan untuk masuk surga. Lagi-lagi mereka para sahabat bertanya pada Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk surga ya Rasulullah? Beliau tersenyum dan
Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku Muhammad bin Abdullah, Nabiul Islam yang diutus ala al-Badha, suaminya Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, abaya Fatimah Az-Zahra al-Gharra, maka mereka akan masuk surga. Man ata'ani dakhala al-jannah. Kalau taat padaku pasti masuk surga. Mengindahkan syariatku pasti masuk surga. Menjalankan fikih dan syariatku pasti masuk surga. Dan konsekuensi waman asani faqad aba. Dan yang bermaksiat, yang tidak nurut, yang bangkang kepadaku, tidak mengindahkan syariatnya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka dia telah enggan untuk masuk ke surga. Bidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghadirkan dalam kehidupan kita ini Rasulullah, nastashir Rasulullah, merasakan wujud Rasulullah, merasakan kemuliaan Rasulullah, sehingga ayat itu terus berjalan kepada kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, di antara kalian, di tengah-tengah kalian Rasulullah, para ahlul bait, para orang-orang abrar, orang-orang salihin, orang-orang muttaqin, kabura fi a'yunihim khaliq wa sabra ma'adu kadalik. Selalu yang besar di mata mereka adalah Allah dan Rasulnya. Yang selain itu kecil. Jangan berjaya bila kita terbalik. Termasuk juga pembicara yang lagi bicara ini. Kita harus selalu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam minum kita ada Rasulullah. Beliau mengajarkan untuk menegurnya 3 kali, kemudian kita bernafas di dalam gelas. Ada Rasulullah ketika kita minum. Dalam berjalan kita menjalankan sunnah Rasulullah. Dalam berpakaian kita menjalankan sunnah Rasulullah. Dan semua syariatnya. Maka anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian ada Rasulullah dan tetap ada Rasulullah ila yaumi yub'atsun. Sampai kita akan dibangkitkan dan bertemu dengan Rasulullah, bahwa kita telah mengatakan labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Inna 'alal ahdi. Inna 'alal ahdi. Kami masih dalam janji kami untuk selalu mengindahkan syariat. Kami mohon maaf ya Rasulullah. Tadi yang kita baca ketika kita maqam, kita mahallul qiyam, apa yang kita baca dalam Maulid Siddiqullah, Rabbi ballighna bijahid fi jiwari khayr maqam. Ya Allah, dengan jahi Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan syaraf Muhammad, dengan keluhuran kemuliaan Rasulullah Muhammad, maka berikanlah kemuliaan aku nahdha bi jiwari, untuk mendapatkan kemuliaan masuk surga bersamanya. Dan Rasulullah yang mengatakan kullukum masuk surga, kemudian kecuali yang enggan. Semoga kita seperti hari kita duduk untuk menghidupkan milad Rasulullah, kita akan dipertemukan fi haudi Rasulullah, mendapatkan kesegaran ma'ul kautsar, dari telaga kautsar yang kemudian dari tangannya beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, bagaimana keindahan akhlak beliau, bagaimana keistimewaan beliau. Pernah satu kali mereka ketika memberikan makanan kepada Rasulullah, ada seorang, kemarin kita dengarkan dari Ustaz Muhammad sampai hari ini, beliau mengatakan menukil cerita ini, ada seorang yang memanen buah-buahan dari masrahnya, dari tamannya, dari sawahnya, dari kebunnya, kemudian membawakan satu mangkok inab tersebut, anggur tersebut, dengan kesenangannya, dengan kehormatannya kepada Rasulullah, dibawakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini buah yang aku tanam dengan tanganku, aku pelihara, dan ini adalah hasil pertamanya, aku berikan sedikit untukmu ya Rasulullah. Cicipi ya Rasulullah, silakan makan ya Rasulullah. Dimakan oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah kalau mendapatkan hadiah
Beliau yang mengatakan dahabu, saling memberikan hadiah akan menambah cinta. Beliau kalau dapat hadiah akan dibagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika mendapatkan ini dimakan satu kali oleh Rasulullah kemudian orang ini melihat wajah Rasulullah tetap senyum dan kemudian mengambil lagi yang kedua, sampai habis satu mangkok tersebut. Heran para sahabatnya, jangan-jangan dari nikmatnya, jangan-jangan dari luar biasanya anggur ini Rasulullah lupa akan sahabatnya. Orang ini bahagia kembali meninggalkan Rasulullah. Para sahabatnya tanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau mendapatkan hadiah berbagi dengan kami. Kenapa, ada apa dengan engkau yang memberikan kepada kami? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, aku makan yang pertama kali, wajadtuhu hamdan, wajadtuhu murrah. Aku dapati bahwa masam rasanya, bahwa kecut rasanya, tidak manis, tidak segar. Maka aku takut untuk najrah ala masyair, untuk mencederai perasaan orang yang ganti, perasaan dengan hormatnya memberikan hadiah kepada Rasulullah. Maka beliau memakannya pertama, kedua. Aku takut kalau aku berikan kepada kalian, biar berubah wajah kalian untuk mencederai perasaan orang yang memberikan hadiah kepada aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim, yang benar-benar haris, benar-benar tamak untuk memberikan hidayah kepada umat ini, benar-benar menginginkan khair untuk umat ini, benar-benar rahmatul muhda untuk umat ini, rahmat yang terus dihadiahkan di umat ini. Pernah satu kali bahwa di Madinah ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjidnya Rasulullah. Seorang imra'atun sauda, seorang wanita hamba Allah dari Habasyah, dari Afrika, warnanya gelap, warnanya petang kulitnya, bukan orang yang putih. Orang ini selalu kalau pagi hari sebelum fajar membersihkan dan menyapu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu kali jatuh sakit dan di malam hari wanita ini wafat. Tanpa memberitahu Rasulullah dimakamkan di malam itu. Keesokannya Rasulullah bertanya, dikatakan kami telah kuburkan semalam ya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Hada sayyidul kaunain wa ashrafil thaqalain, Habib alladhi turja syafa'atuhu," yang kita harapkan syafaatnya. Beliau mengatakan, "Dullani alaih," tunjukkan di mana kalian memakamkan pusaranya, di mana makamnya. Beliau dengan keagungannya, dengan keistimewaannya bersimpuh di tempat kuburan wanita itu, seorang wanita biasa. Kemudian yusalli alaih dan mendoakan wanita itu. Dikatakan dalam hadis, di hadis itu mengatakan bahwa ahlul kubur dhalma, kuburan itu penuh dengan petang, penuh dengan kegelapan karena mereka kebanyakan tidak masa fatrah dengan orang-orang muslimin. Akan tetapi berkat wanita ini dan berkat syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan seluruhnya cahaya berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nastash'ir fi dakhilina, kita rasakan getaran Rasulullah. Bukankah seorang mukmin idza dukirat ayatihi wujilat qulubuhum, kalau disebutkan nama-nama, ayat-ayat firman-firman Allah dan kemuliaan Rasulullah, bergetar hati. Kita harusnya demikian pula merasakan Rasulullah di antara kita. Kita mohon kepada Allah berkat Rasulullah untuk apa? Diampuni seluruh dosa kita yang pernah kita lakukan. Rabbi faghfir li dzunubi, ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Maka itu yang kita minta, bika nas'ad bi jiwari, bahwa seluruh yang kita inginkan adalah nahdha bil qabul fi sa'atil Muhammadiyah, untuk mendapatkan kemuliaan dan ridha dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita andalkan, amalan apa yang kita akan ajukan di hadapan Rabbul Alamin? Akankah kita telah mengindahkan salat kita? Akankah kita telah menunaikan zakat kita? Akankah kita telah birrul walidain? Akankah kita la wallah, yang kita andalkan, yang kita harapkan seperti yang diucapkan oleh seorang syair.
bihubbi al-kahfi. Kalau saja selamat dan beruntung, maaf, kalimatnya kasar harus disebutkan di sini. Anjingnya ashabul kahfi, faza kalbun bihubbi ashabil kahfi. Kalau anjing saja selamat dan mencapai pada titik kesempurnaannya, mendapatkan fauz, kesuksesan, masuk surga. Al-hasibta anna ashabul kahfi wal raqim kanu min ayatina ajrabin, adalah binatang yang menyertai mereka. Anjing yang bersama dengan ashabul kahfi masuk surga, termasuk binatang surga karena bersama ashabul kahfi. Fa kaifa yasqa 'abdun bihubbi ahli. Bagaimana akan celaka seorang hamba cinta kepada keluarga Nabi. Bidzikri sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan itu yang pernah diucapkan oleh Imam Al-Busiri, waktunya insyaallah masih ada bentar lagi insyaallah. Nah, Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan, "Wa ma tazawwadtu qabla al-maut nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asum." Beliau yang dikatakan mendapatkan kemuliaan, sakit, maslul, orang yang lumpuh, tidak bisa menggerakkan jarinya, duduk hanya di kursi rodanya, tawassal, tawajjah bi Rasulillah, bermunajat kepada Allah bi Rasulillah, fayahdal qabul bi Rasulillah, mendapatkan qabul dari Allah dan istijabah, didatangi oleh Rasulullah, kemudian mengarah burdah itu dan mendapatkan syifa dari obat tersebut. Dia mengatakan, "Wa ma tazawwadtu qabla al-maut nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asum." Aku di seluruh kehidupanku ini tidak memiliki zat, tidak berbekal apapun yang sunnah-sunnah, melainkan yang wajib saja. Wa ma tazawwadtu qabla al-maut nafilatan wa lam usalli siwa fardin wa lam asumi. Dan aku tidak sholat kecuali yang fardu-fardu saja, dan tidak puasa kecuali yang fardu-fardu saja. Apa yang diharapkan oleh beliau? Yang diharapkan qasidahnya, dan saya akan bacakan, mohon izin kepada antum. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li haqqi kulli hawlin minal ahwali muqdami. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hanya satu yang diharapkan, hanya satu yang diandalkan oleh seorang muhib, orang yang cintai, hanya cinta pada Sayyidul Wujud Muhammad. Untuk mendapatkan turja syafa'atuhu, seorang habib yang kami harapkan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dalam keadaan genting, semoga Rasulullah menghampiri kita dan memberikan syafaat. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ali Muhammad, iqbalna bijah Muhammad wa ali Muhammad, اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا والمقيمين لهذه المواليد الانوار، تقبل منهم باحسن قبولك. Yang mendirikan, yang hadir, yang mendengarkan, para sahadat, para habaib, para kiai, para hadirin, semuanya wassami'in, taqabbal minhum bi ahsani qabulik. Terimalah dan jadikanlah ini dakhiratan yaumal ma'ad, tabungan kita yaumal ma'ad, bahwa kami pernah memujimu ya Rasulullah, bahwa kami pernah menghadirkan dan duduk di majlis ini, majlis muassasah Al-Qaim. Semoga kita dihidupkan Al-Qaim Ali Muhammad, disegerakan kemunculannya dan dijadikan sebagai pengikutnya. Hada minni wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.